Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Teman-teman yang saya hormati, rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini, karena berhubung bulan Ramadan, mari kembali kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi tentang kewajiban berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun di Madinah atau setelah hijrah, tepatnya kita ketahui dengan melihat tanda-tanda dari ayat, yaitu ada penyebutan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya setiap ayat yang turun setelah hijrah, maka bunyi ayatnya lebih banyak digunakan tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggilnya orang-orang yang beriman. Kita akan bahas masalah panggilan itu nanti di sini. Tapi sebelum itu perlu juga disampaikan bahwa yang dimaksud dengan ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah, yang baik di Madinah maupun di tempat lain. Artinya ada dua fase penurunan ayat Al-Quran dalam penyebutan namanya, yaitu ayat Makkiyah, ayat yang turun sebelum hijrah, dan kemudian ayat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Cara mengetahui ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah bisa lihat dari teks ayat itu sendiri. Misalnya ya, kalau misalnya di surat Makkiyah, ciri-cirinya terlihat di panggilannya dengan menggunakan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu juga di awal surah Al-Baqarah. Kemudian di Al-Baqarah 183 dan beberapa surat di surah Al-Baqarah yang lain itu juga menyebutkan surat Madaniyah seperti yang sudah saya bacakan tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah teman-teman semua, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang yang kita akan baca. Jadi disebutkan bahwa Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan kefaratan membayar itu memberikan makan orang miskin. Ini ayat yang turun setelah. Jadi dalam surat ini tentang kewajiban puasa ada penjelasan tentang kewajiban puasa seperti ayat yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada tentang kewajiban orang yang bisa atau kelonggaran bagi orang-orang yang ingin meninggalkan kewajiban salat, misalnya musafir atau dan keadaan lain. Nah, diriwayatkan bahwa sebab turunnya surat yang ke-184 setelah surat kutiba alaikumusiyam itu, ini adalah terkait dengan ada seorang turun artinya Ibnu Sa'ad menyampaikan bahwa dalam tabaqatnya meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, memberi makan orang miskin, turun berkenaan dengan bekas majikanku Qais ibnu Sa'id, maka ia pun tidak berpuasa, lalu ia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Tapi kita tidak bahas masalah ayat itu sekarang. Yang kita bahas adalah poin pertama, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kewajiban berpuasa, selanjutnya kenapa puasa itu penting untuk dilakukan, apa hikmahnya. Oke teman-teman semua, panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan yang sangat luar biasa.
Kenapa? Karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu seakan-akan panggilan dari seorang ayah untuk anaknya. Artinya panggilan kasih sayang. Allah ingin menyampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, kemari tunaikan kewajiban ini. Tentunya kewajiban ini bermanfaat juga untuk kamu. Nah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan kasih sayang, sebagaimana panggilan Allah kepada Nabi ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhal muddatsir. Artinya tidak dipanggil langsung siapa, tapi dipanggil dengan jabatan Rasulullah. Kita dipanggil dengan jabatan kita sebagai seorang mukmin, tentunya orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini memang dari Tuhan langsung memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kemari, diwajibkan kepadamu berpuasa. Artinya ketika diwajibkan, nah ini juga perlu dipahami bahwa kalimat kutiba ini adalah kalimat yang paling menarik dalam kajian hukum. Kenapa? Karena disinilah khitab Allah Ta'ala. Kutiba alaikumusiyam. Khitabnya di situ, fikihnya di situ, hukum syara'nya di situ. Nah, hukum syara' kan khitabullah Ta'ala al-muta'allaquna bi af'ali khitabullah Ta'ala hukum syara' khitabullah Ta'ala al-muta'allaquna bi af'ali mukallifina iqtida'an aw ta'khiran aw ba'wan. Nah, khitab Allah itu bermacam-macam, ada yang sunnah, ada yang wajib dan lain sebagainya. Namun secara usul fikih, khitab Allah Ta'ala itu dibagi kepada 3 macam. Yang pertama, ketetapan. Nah, ketetapan di dalam puasa ini dinamakan dengan ketetapan yang nantinya melahirkan hukum taklifi. Kemudian ada iqtidaan atau takhiran, pilihan ada wajib, ada mubah, ada ketentuan. Kemudian awadaan, ada waktu yang ditentukan, ada ketentuan khusus untuk itu. Misalnya puasa diwajibkan setelah melihat hilal atau masuk bulan Ramadan. Kemudian salat diwajibkan karena sebabnya itu adalah tergelincir matahari. Nah, ini adalah kalimat kutibanya. Nah, selanjutnya terkait dengan la'allakum tattaqun. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Kita berpuasa, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui salat, melalui berbagai amalan salih yang lain yang nantinya membawa kita kepada surganya Allah, seperti firman Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Nah, ayat itu berbicara tentang orang-orang yang berlaku salih. Nah, teman-teman semua, yang perlu kita ketahui dari ayat ya ayyuhalladzina amanu ini adalah yang pertama panggilan Allah. Panggilan Allah kepada kita melalui firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, kemari laksanakan puasa. Ini kewajiban kamu puasa. Puasa ini telah diwajibkan kepada kaum sebelum kamu. Bukan hanya kamu saja yang melaksanakan, hampir semua kaum melaksanakan, baik itu dari berbagai kaum. Bahkan studi yang dilakukan oleh Dr. Jamal Az-Zaki, puasa itu telah dilakukan oleh berbagai kalangan, oleh berbagai golongan, telah dilakukan. Tentunya sangat banyak manfaatnya. Nanti kita akan bahas manfaatnya itu. Nah, yang paling penting kita pahami adalah Allah ingin sekali kita melaksanakan puasa. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa puasa itu untukku sehingga aku yang membalasnya, disebutkan dalam hadis. Artinya Allah yang membalaskan langsung puasa itu. Kenapa? Karena puasa itulah yang menjadi titik tolak kita mampu memahami mana yang hak dan mana yang batil. Nah, puasa itu dapat memberikan kita penerangan. Nah, kalimat la'allakum, la'alla, ketika disebutkan kalimat la'alla tersebut, artinya kita dituntut untuk berlomba-lomba dalam bertakwa. Nah, ini artinya panggilan Allah
panggilan sayang kepada kita, sehingga Allah menyuruh kita dalam bentuk perintah wajib agar kita melaksanakan puasa. Puasa itu telah dilaksanakan sebelum kita oleh kaum-kaum sebelum kita. Dan kemudian puasa itu juga bermanfaat. Tujuannya apa? Untuk menggapai takwa. Hikmah yang paling urgen disebutkan dalam Al-Quran, berpuasa la'allakum tattaqun. Artinya dengan puasa kita bertakwa. Saya ambil satu contoh paling penting terkait dengan bagaimana hubungan puasa dengan ketakwaan. Coba bayangkan, sekarang jam 16.30. Jam 16.30 artinya saya baru siap sholat asar. Nah, ini adalah fase-fase di mana sedang lemas, sedang panas, sedang gerah. Dan iman diuji pada saat ini. Kita diuji untuk menahan, masih sanggupkah atau tidak? Masih sanggupkah kita menahan segala yang membatalkan puasa atau tidak? Nah, teman-teman semua, antara menahan dan melakukan itu ada sedikit signifikan. Misalnya begini, kita dicaci oleh orang lain karena kita berpuasa. Kita menunda bukan menunda sih, kita tidak ingin membalasnya. Kenapa? Karena saya sadar, saya lagi puasa. Kita dihina oleh orang lain, kita sabar. Kenapa? Karena saya sedang puasa. Nanti kalau saya membalas hinaan dengan hinaan, maka pahala puasa saya batal, atau paling tidak puasa saya batal. Maka ini adalah tolak ukurnya itu ada di puasa. Semua orang ingin melakukan kebaikan agar puasanya sempurna. Semua orang ingin meninggalkan keburukan, kemaksiatan agar puasa yang dia laksanakan itu sukses sampai berbuka puasa. Nah, ini adalah hubungan antara puasa dengan ketakwaan kita. Nah, bagaimana ciri-ciri ketakwaan itu sendiri? Nah, kita akan membahas pada kesempatan selanjutnya, karena tidak boleh terlalu panjang, nanti teman-teman juga tidak mau mendengarkan terlalu panjang, tentunya bosan atau apa. Tapi teman-teman, untuk dukungan dari teman-teman, karena saya akan mencoba membahas setelah membahas tentang aspek ketakwaan dalam puasa, kita akan coba sedikit lebih ke masa depan dalam artian mengikuti ilmu kesehatan. Kita akan berbicara di sisa-sisa waktu puasa kita ini, walaupun ini sebenarnya sudah puasa yang ketiga. Alhamdulillah, semoga kita masih diberikan kesempatan untuk puasa selanjutnya. Nah, kita akan bicara nanti aspek medis dalam puasa. Nah, di sini ada banyak sekali bab yang menjelaskan puasa dan puasa sebagai penyembuh, puasa sebagai pencegahan obesitas, puasa dan keteguhan jiwa. Nanti kita akan bahas ini. Oleh karenanya saya meminta kepada teman-teman semua yang menonton agar terus mendukung channel kita ini, supaya channel kita semakin berkembang, semakin membuat kami semangat lah untuk upload setiap hari. Terlebih ini di bulan Ramadan, kita dengarkan bersama-sama. Demikian teman-teman, mungkin semoga puasa yang teman-teman laksanakan pada hari ini membawa kenikmatan, membawa manfaat kepada kita semua, dan tentunya la'allakum tattaqun, agar kita berlomba-lomba supaya meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, saya Muhammad Habibi, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe.